TKP itu titik. Memang saudara tidak mendengar atau saudara lagi tertidur? Saya tertidur, yang mulia. Oke. Saya mohon izin yang mulia, saya menyampaikan tambahan. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan memang ramai bunyi petasan memang saat itu di komplek Polri, dan di sebelah komplek ada tempat komplek sipil, bukan komplek Polri saat itu. Kan itu sudah lewat bulan puasa, masih banyak orang main Nah, petasan. itu idul ada ya? Oh, Ya, saat itu dia, yang mulia. oke. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan memang ramai bunyi petasan memang saat itu di komplek Polri, dan di sebelah komplek ada tempat komplek sipil, bukan komplek Polri saat itu. Kan itu sudah lewat bulan puasa, masih banyak orang main Nah, petasan. itu idul ada ya? Oh, Ya, saat itu dia, yang mulia. oke. Hanya saya tanyai waktu itu, ya itulah dulu saya kan ada 2 satpam. Yang satu saya tanyai, bagaimana kamu dengar ada suara tembakan? Enggak Pak, saya enggak dengar apa-apa. Hanya yang saya waktu itu 3 orang sama sopir-sopir di pos, lalu mendengar suara petasan. Hanya itu, petasan, hanya gitu aja. Jadi nggak digubris di pos, lalu mendengar suara petasan. Hanya itu, petasan, hanya gitu aja. Jadi nggak digubris. Terus kemudian malamnya baru dia agak kaget juga, kok ada kumpul banyak orang, banyak mobil. Tapi waktu ditanya pun itu acara biasa, kamu tenang aja di pos aja. Itulah kejadian satpam 1. Lalu satunya satpam lagi laporan pada saya bahwa SCTV di situ diganti sama katanya dari Bareskrim. Itu laporan dari satpam kepada saya, hanya itu aja. Dan saya terima. Pak RT yang kumpul mungkin polisi. Rata-rata dari luar, dari propam semua. Teman-teman, salah satu dari penonton kanal YouTube Luruskan ini memberikan komentar tentang keterangan Ridwan Soplanit di persidangan yang mengatakan ada bunyi petasan pada hari terjadinya pembunuhan Brigadir Yosua tersebut. Luar biasa penonton ini. Akhirnya saya cari videonya dan ada. Seperti yang sudah Anda dengar di awal video ini, AKBP Ridwan Soplanit yang pada saat itu adalah Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan menerangkan kepada Ketua Majelis Hakim. Dan ini sebetulnya informasi yang sangat penting, yaitu pada saat itu di hari tewasnya Brigadir Yosua, sejak sebelum Jumatan sudah dibunyikan petasan tepat di depan rumah dinas Ferdy Sambo. Padahal mempergunakan petasan itu adalah perbuatan pidana, tidak tanggung-tanggung. Ancamannya sama dengan ancaman pembunuhan berencana. Yaitu di sini saya akan tunjukkan pasalnya dari Undang-Undang nomor berapa. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1951. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Ini kan sama dengan pasal 340. Petasan itu bahan peledak. Jelas ya teman-teman, petasan itu bahan peledak. Loh kok bahan peledak lah, nyatanya bisa meledak kok. Ya bahan peledak. Petasan berbeda dengan kembang api. Yang dikatakan oleh ketua RT itu dia beli kembang api. Nah kembang api kalau siang sama saja bohong.
nggak akan ada kelihatan apa-apa, kembangnya nggak kelihatan. Ini bukan tanaman, bukan kembang tanaman, kembang api. Kembang api itu baru kelihatan kalau malam. Ini sebelum Jumatan sudah nyalakan, tapi bukan kembang api, petasan. Lah terus kenapa Kasat Reskrimnya tidak berani menindak? Itu kan perbuatan melanggar hukum. Nah, di sini saya akan ajak Anda melihat Google Map. Ini komplek Polri Duren 3. Nah, itu rumah siapa yang tertulis di Google Map ini? Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Artinya di komplek itu yang paling tinggi yang tinggal di sana itu Verdi Sambo. Bukan hanya tinggi, dia polisinya polisi. Lah ketua RT ini Mayor Jenderal Purnawirawan, istilahnya tuh singa ompong. Meskipun dia adalah mantan Kapolda Sumatera Utara. Apa dia berani menegur Verdi Sambo? Ya nggak berani lah. Apalagi Ridwan Soplanit yang hanya AKBP, ciut nyalinya. Jadi masyarakat setempat itu sebetulnya dongkol, jengkel, tapi ya sudahlah, namanya juga orang-orangnya Kadif Propam yang menyalahkan. Artinya saya sudah mengalami lebaran haji, lebaran Idul Fitri di berbagai tempat di Indonesia, setidaknya lebih dari 10 provinsi. Yang namanya petasan itu zaman dulu, bahela, sudah zaman karatan. Zaman now ini, zaman baru ini, sudah sejak sekitar 20 tahun yang lalu lah, 30 tahun yang lalu, itu petasan sudah berubah menjadi kembang api. Kalaupun ada yang menggunakan petasan, mungkin di daerah-daerah yang sangat terpencil. Dan Idul Adha itu beda dengan Idul Fitri. Kita hanya mendengar satu-satu suara kembang api. Itu pun setelah takbiran selesai di masjid, yaitu ba'da sholat isya. Ba'da sholat isya baru takbir. Nah, setelah takbir baru orang menyalakan kembang api loh, bukan petasan. Itu pun kalau keterlaluan ya marah juga masyarakat, karena melanggar kesakralan ibadah Idul Adha. Idul Adha itu identik dengan kurban, bukan dengan petasan, bukan dengan kembang api. Mau dimanapun Anda berada deh, mau yang melaksanakan, daerah yang melaksanakan syariat Islam sekalian, coba datanglah ke Nangro Aceh Darussalam sana, tidak boleh petasan, bahkan kembang api saja dipersulit kok. Lah ini petasan, sebelum Jumatan sudah dinyalakan petasan. Ini kata Kasat Reskrimnya. Artinya apa? Artinya kan tidak mungkin perencanaan terjadi di Saguling, bro. Sebab sebelum Ricky Rizal itu, Putri Chandrawati yang tuwir datang ke Saguling, petasan itu sudah dinyalakan. Artinya persiapan, membiasakan telinga penduduk setempat. Penduduk setempat jengkel, suara petasan kan beda dengan kembang api. Kalau kembang api suaranya di atas. Lah kalau kembang api dinyalakan siang, justru penduduk sana curiga. Ini orang gila kayak apa menyalakan kembang api di siang hari, nggak kelihatan apa-apa. Justru karena petasan yang dinyalakan oleh kelompoknya, anak-anak buahnya Verdi Sambo, masyarakat setempat jengkel, tapi mau ngapain ya? Akhirnya sudah cuek masyarakat itu. Jadi bukan gara-gara masyarakat cuek terhadap suara ledakan senjata api sehingga tidak mendatangi rumah dinas Verdi Sambo, akan tetapi karena perbuatan petasan itulah yang membuat masyarakat itu cuek, jengkel begitu. Jadi petasan itu kan bagian dari implementasi perencanaan. Alasannya Idul Adha, tapi penggunaan petasan ngawur, karena yang digunakan mau tahun baru, mau Idul Fitri, mau hari apa saja pun, Imlek, Lebaran, macam-macam, Anda akan menemukan suara kembang api di malam hari. Ini sebelum Jumatan loh. Inilah saya katakan bagian dari implementasi perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Otak pelakunya Putri Chandrawati, PC ini loh. Dia bukan artis, dianggap seolah-olah laki-laki ganteng mengidolakan dia. Ini kan
Kegeeran Putri Chandrawati ini GR, merasa diidolakan para pria ganteng seperti Yosua Huta Barat. Oh, mak lampir. Apa PC? Apa yang kalian lakukan sudah keterlaluan. Dan bagi saya, setiap perkataan Ferdy Sambo, setiap bantahan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati itu senjata mereka. Akan saya serang balik dengan senjata mereka tersebut, apapun yang mereka katakan. Artinya kan jelas, tidak ada perencanaan. Di saguling di lantai 3, kalau di lift itu terlihat Ricky Rizal naik ke atas, itu adalah instruksi Ferdy Sambo. Pematangan loh. Oke, nanti jam segini gini kamu begini. Itu bukan mengatakan, oh Pak saya tidak sanggup menembak Yosua. Kok kita mau saja dikadali Ricky Rizal. Bagi saya informasi tentang sekecil apapun itu penting. Karena hal-hal yang kecil itu adalah hal-hal yang sangat penting. Itu caranya Anda untuk sukses. Misalnya Nadiem Makarim, siapa dulu yang berpikir tentang ojek online? Bayangkan, seorang konglomerat tidak mempunyai helm satupun, tidak mempunyai sepeda motor, tapi menguasai jutaan sepeda motor. Ini kan informasi kecil, dikembangkan menjadi bisnis yang luar biasa. Nah, petasan ini kan informasi kecil juga, tetapi ini bisa menunjukkan bahwa perencanaan pembunuhan tersebut bukan dilakukan di saguling, tapi jauh hari sebelumnya. Duren 3 ini adalah klaster. Idul Adha dijadikan momen. Ini kan sudah disetting bahwa tahun tersebut, tahun kemarin, sudah persiapan menuju proses endemi. Presiden saja sudah mengatakan nggak apa-apa, nggak usah pakai masker di ruangan terbuka. Ini adalah euforia setelah 2 lebaran sebelumnya terhambat karena pandemi COVID-19. Nah, pada lebaran tahun kemarin, lebaran Idul Adha tahun kemarin, orang begitu senang, begitu bergembira. Akan tetapi tentu tidak menggunakan petasan. Di mana orang menggunakan petasan pada siang hari, apalagi itu Jumatan. Orang-orang komplek di sana itu mangkal sebetulnya. Tetapi karena itu enklavnya Ferdy Sambo, siapa yang berani? Termasuk Kasat Reskrimnya yang menangani peristiwa kriminal di wilayah area kerjanya, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Diam saja dia, sebab di sebelah rumah dia itu rumahnya Kadif Propam yang melaksanakan petasan-petasan itu anak buahnya Kadif Propam. Ya sudahlah, daripada dia dipecat, mending pakai tidur sajalah daripada pusing dengar suara petasan. Itulah cara menyamarkan suara tembakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Jelaskan, perencanaan ini bukan dilakukan di saguling. Tidak ada pelecehan seksual, kekerasan seksual, selingkuh. Jadi sebetulnya hakim sudah mendapatkan informasi penting. Begitu juga dengan jaksa, informasi penting. Tetapi mereka tidak menggali informasi-informasi kecil. Misalnya video CCTV diputar lebih dari 30 menit di persidangan pembunuhan Brigadir J. Video bisu Charlie Chaplin, artis tahun 20-an sampai 30-an tanpa suara, 30 menit. Tapi mereka tidak fokus kepada video tersebut. Fokusnya mereka kepada sarung tangan. Di video yang durasinya hampir 30 menit di persidangan tersebut, mereka hanya memfokuskan diri kepada persidangan. Video diputar tapi mereka omong-omongan antara jaksa penuntut umum dan saksi. Lah kan lucu. Karena kita tidak menganggap hal-hal yang kecil. Makanya saya katakan, antara bilangan 0 dan 0 itu beda. 0 itu tidak ada, 0 itu ada. Bagi kita itu masalah kecil, bagi saya itu masalah besar. Itu